Pembacaan dari 1 Korintus bab 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera dan berkah dalam. Sebagai pribadi yang kuat dan teguh terhadap iman, mari kita memperdalam pesan dan ajaran menurut kitab suci 1 Korintus bab 9 ayat 24 sampai dengan 27. Pertama, hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Pernah kita terlupakan oleh suatu hal yang dan keinginan yang kadang tidak bisa kita lakukan oleh keinginan kita sendiri. Namun, sebenarnya kita mampu memperjuangkan yang kita bisa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus memperjuangkan, harus menghasilkan yang terbaik, dan harus berjerih payah meraihnya, sebagaimana dituliskan dalam ayat 24 yang menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja orang yang dapat mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya." Kata larilah begitu rupa menunjukkan pengajaran bahwa kita harus berusaha keras, tidak boleh sembarangan hidup, dan harus memperjuangkan hidup agar mempunyai pola dan kualitas hidup yang baik. Kedua, hidup harus berorientasi kepada mahkota abadi di dalam Tuhan. Pengajaran firman Tuhan pada ayat 25 menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kata hadiah, mahkota yang abadi, menunjuk kepada kemenangan, keselamatan yang kekal, sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen. Sasaran ini hanya dapat diraih dengan jalan menyerahkan beberapa hak kita demi kepentingan orang lain, dan dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari perlombaan itu sama sekali. Kehidupan orang percaya harus berorientasi kepada kekekalan, tidak sekedar kepada terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan duniawi semata, yang sering membuat kita menjadi materialistik, konsumeristik, dan hedonistik, yang akhirnya menempatkan Tuhan bukan sebagai yang utama dalam hidup kita. Orientasi hidup kita harus mengacu kepada Tuhan, karena poros dan pusat hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Untuk itu, menjadi perenungan adalah apakah kita sudah menjadikan orientasi melayani Tuhan, orientasi menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan, serta orientasi menghambakan Tuhan sebagai tujuan dan motivasi hidup kita? Jangan pernah kehilangan mahkota yang seharusnya menjadi hak orang percaya. Ketiga,
Belajar hidup secara benar kepada Kristus. Firman Tuhan dalam ayat 26 sampai dan 27 menyatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan di atas menolong kita untuk mengelola hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Mengelola dalam pengertian harus mempunyai hidup dengan arah dan tujuan yang benar, yaitu meraih kekekalan dan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga harus melatih tubuh, menguasai tubuh kita, dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup dan tubuh kita. Sehingga Tuhan benar-benar menjadi model, menjadi tokoh, dan menjadi pola dalam hidup kita. Ketika kita melatih dan menjadi Tuhan Yesus sebagai model, tokoh, dan pola dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang melatih tubuh, jiwa, emosional, roh, dan semua karakter kita supaya sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan kehendak Allah. Dan akhirnya, Tuhan dengan karya dan kasih-Nya akan terlihat dalam hidup kita dan menjadi sarana untuk menyaksikan dan memuliakan Tuhan. Teruslah belajar dan menjadikan diri kita sebagai kepada figur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Demikian renungan pada hari ini yang diambil dari 1 Korintus bab 9 ayat 24 sampai dengan 27. Terima kasih.